nih semuanya, pasti luar biasa kan? Nah, kita bentar lagi mau mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri biar lebih semangat kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Walaupun kita masih belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita mau sama-sama bersyukur karena kita masih bisa memuji Tuhan bersama. Nah, adik-adik yang hari ini lagi sedih, kita ganti sedihnya yuk dengan bersukaria. Haleluya.
adik-adik, kadang kita merasa berbeda, bahkan dibedakan. Ada yang merasa lebih cantik, ada yang merasa lebih tampan, ada yang merasa lebih kurus, ada juga yang merasa lebih gendut. Tapi adik-adik, kita itu semua istimewa di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Yuk kita nyanyi lagunya ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama nyanyikan firman Tuhan. Ku dengar. Adik-adik, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik?
Kakak berharap adik-adik sehat dan bahagia semua ya. Oh iya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Siap! Oh iya, kakak lupa. Kakak hari ini sama Pinky dan juga Kuning. Halo teman-teman! Nah, adik-adik, sebelumnya ada yang masih ingat nggak cerita untuk minggu kemarin itu tentang apa? Kakak kasih gambarannya ya. Cerita minggu kemarin adalah tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Seperti yang kita tahu, Yonatan adalah anak dari seorang raja yang bernama Raja Saul. Dan Daud adalah seorang penggembala yang sederhana. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Isai. Pada cerita minggu kemarin, kita melihat begitu dekatnya Yonatan dan juga Daud, di mana Yonatan rela memberi kepada Daud sesuatu yang sangat berharga, yaitu baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang ketika Daud hendak terjun ke peperangan. Nah, adik-adik sekarang sudah ingat semua kan cerita minggu kemarin tentang apa? Cerita persahabatan antara Daud dan Yonatan tidak berhenti di situ saja loh. Masih banyak banget kisahnya yang lain. Dan salah satu kisahnya yang akan kita ceritakan pada hari ini, yang akan kita bacakan ayatnya pada 1 Samuel 20, ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Yuk, adik-adik kita sama-sama buka Alkitab di 1 Samuel 20, ayat yang pertama sampai dengan 17. Sudah siap? Sudah sampai semua? Sudah kebuka Alkitabnya? Oh, ada teman kita yang belum, kita tunggu dulu ya. 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu semua adik-adik? Sudah ya? Nah, sebelum kita memulai untuk membacakannya, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan mau pimpin kami agar kami mampu untuk mendengarkan dengan baik kisah antara persahabatan Daud dan juga Yonatan. Sertai kami selalu Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama bacakan 1 Samuel 20 ayat yang pertama sampai dengan 17. 1 Samuel 20 ayat pertama sampai 17. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika marahnya bangkit dengan segera, ketahuilah
bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi, jika ada kesalahan kepadaku, engkau sendirilah yang membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu Daud berkata kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, adik-adik, udah dengar semua kan untuk cerita persahabatan antara Daud dan juga Yonatan? Luar biasa banget ya kisahnya. Gimana? Kuning, Pinky, kalian dengerin gak? Dengar bener ya? Oke. Nah, kisah antara Daud dan juga Yonatan, adik-adik, mengajarkan kita bahwa setiap sahabat itu harus saling mengasihi, saling melindungi, dan juga saling menerima satu sama lain. Seperti yang kita tahu, dari status keluarga mereka pun berbeda. Yang satu anak raja, yang satu adalah pengembala. Tapi mereka mau menerima apa adanya adik-adik. Dan mereka juga dengan rela hati untuk memberikan sesuatu yang mereka miliki. Serta mereka juga melindungi satu sama lain, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Adik-adik, kakak juga punya cerita loh yang sama bagusnya tentang persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Nama ceritanya adalah tentang 4 sekawan. Adik-adik mau denger ya? Yuk kita lihat video ini. 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar." Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus,
tikus, duduklah di punggung si Gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing. Segera saja si Gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si Gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, aku akan makan kura-kura hari ini. Si Gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus. Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Wah, cerita tentang empat teman keren banget ya. Betul banget Kuning. Mereka saling melindungi, menerima, dan mengasihi satu sama lain. Iya, betul banget Kuning. Bener banget Pinky. Jadi, kisah empat sekawan itu mengajarkan kita seperti yang tadi tuh. Ada cerita di mana rusa tertangkap sama seorang pemburu. Wah, coba deh bayangin. Kalau tiga temannya itu tidak menolong rusa, apa yang akan terjadi sama si rusa? Dia bisa-bisa dimakan ya adik-adik sama si pemburu. Tapi untungnya teman-temannya itu berusaha untuk melindungi si rusa. Sehingga dia terbebas dari jeratan si pemburu itu. Tapi adik-adik melihat nggak cerita yang tadi? Ada seekor kura-kura yang ketika mereka sedang berlari, dia sangat lamban. Itulah kekurangan kura-kura. Karena dia tidak bisa berlari, akhirnya dia tertangkap juga sama seorang pemburu itu. Dan adik-adik seperti yang kita lihat, teman-temannya walaupun tahu kekurangan si kura-kura dan dia tertangkap, dia tidak meninggalkan si kura-kura begitu saja. Melainkan mereka mencari cara bagaimana si kura-kura bisa lepas dari seorang pengembara itu. Nah oleh karena itu, dari kisah antara empat sekawan tadi, dan juga dari kisah antara Daud dan juga Yonatan, kita belajar ya adik-adik, bahwa seorang sahabat kita harus sama-sama saling melindungi satu sama lain. Kita harus saling mengasihi, kita mau menerima apa adanya kekurangan dari teman-teman kita. Bahkan adik-adik, ketika kita mau menerima kekurangan dari teman-teman kita, maka teman-teman kita juga tidak akan segan untuk melindungi kita. Sama seperti kisahnya antara empat sekawan yang saling melindungi, dan juga kisah antara Daud dan juga Yonatan. Mereka saling mengasihi, saling memberi satu sama lain, dan saling menerima apa adanya, tanpa melihat status keluarga mereka. Nah adik-adik, kita juga nggak boleh lupa nih, kita punya satu sobat yang paling setia kepada kita semua. Dan dia nggak pernah ninggalin kita, dia selalu ada untuk kita. Dan terlebih lagi, dia juga selalu menerima kekurangan kita. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ada yang tahu? Betul. Namanya adalah Yesus. Kira-kira adik-adik ada nggak yang tahu lagunya? Lagunya gini. Ada yang tahu? Tahu dong, tahu lah ya. Yuk kita nyanyiin sama-sama yuk. Ada
Betul banget adik-adik. Namanya Yesus yang selalu menghibur hati kita ketika kita sedih, sendirian. Oleh karena itu adik-adik, walaupun adik-adik sendirian, adik-adik nggak boleh sedih karena Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita yang paling baik. Nah, gak kerasa ya ternyata cerita kita pada hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan berdoa kembali. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk! Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita yang Tuhan berikan kepada kami. Kisah antara persahabatan antara Daud dan juga Yonatan, dan juga kisah persahabatan 4 sekawan yang mengajarkan kami bahwa kami harus selalu saling menerima apa adanya teman kami. Kami juga harus mengasihi dan juga sama-sama melindungi orang-orang di sekitar kami. Tuhan ingin rasanya kami bisa seperti mereka. Kiranya Tuhan mau mengajarkan kami agar kami dapat selalu memiliki hati yang bersih untuk mampu bisa melindungi mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita akan segera berakhir nih. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan sekolah minggu bersama kembali. Adik-adik, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa persahabatan Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang penuh kasih. Sahabat itu tidak memandang besar atau kecilnya seorang sahabatnya, karena dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekolah minggu kita telah berakhir. Kita akan mengakhirinya dengan sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami kasih seorang sahabat. Tuhan, terima kasih juga. Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, amin. Kasih
Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Namanya Yesus.